Halo teman-teman, selamat datang di Sumber Artikel. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya, agar apabila channel ini mengupload episode terbaru, kalian tidak akan ketinggalan. Selamat mendengarkan. Aku serius, menikahlah denganku, Jenny. Jenny tersenyum, sudah waktunya ia berhenti bermimpi di siang bolong. Pria kaya dan juga tampan sepertinya pasti memberikannya dampak buruk baginya, dan semua omongannya pasti hanya sebuah bualan. "Apa kamu gay?" tanya Jenny dengan lantang, membuat Andreas melotot tidak percaya. Apa ia tidak bisa merasakan jika dirinya normal saat menciumnya semalam? "Maaf, aku tidak mau berstatus janda, padahal aku masih suci. Terlebih lagi janda dari seorang pria penyuka sesama jenis sepertimu," lanjutnya dengan ketus. Ia kemudian berjalan ke arah supir yang memegang televisinya dan merebutnya dengan paksa, dan kemudian membawanya pergi begitu saja. Wah, dia memiliki banyak kata kasar di mulutnya. Apakah aku terlihat seperti seorang gay? Andreas tidak habis pikir. Ia mengira jika gadis itu akan setuju dengan tawarannya, tapi ternyata ia mengacuhkannya lagi. "Hei gadis kampung, kalau begitu ganti rugi kaca lampu mobilku yang sudah kamu pecahkan." Pekik Andreas kesal membuat laju sepeda Jenny terhenti. Ia kemudian membalikkan arahnya dan mengayuhnya cepat menuju arah Andreas berada. Andreas tidak dapat menghindar saat Jenny nyaris menabraknya. Jika saja Jenny tidak menarik rem sepedanya tepat sebelum sepeda itu menghantamnya. "Kamu gila!" teriak Andreas emosi. "Kamu lebih gila, orang kaya yang perhitungan," balas Jenny tidak kalah kencang. Dengan gusar dan penuh rasa jengkel, Jenny kemudian membuka kembali ikatan tali yang mengikat televisinya dan memberikannya dengan kasar, lalu berkata dengan ketus, "Jangan pernah mengganggu hidupku lagi," sebelum akhirnya mengayuh sepedanya dengan cepat dan pergi menjauh. Dia sangat berani, komentar sang supir yang tidak percaya jika bosnya selama ini diperlakukan bagai dewa, mendapat perlakuan kasar seperti itu dari seorang gadis lusuh. Mulut Jenny mengoceh tanpa henti, dengan caci makian yang terus keluar, menghardik pria aneh yang merusak moodnya itu. Kini ia tidak hanya lapar, tapi juga tidak memiliki apapun untuk dijadikan uang. Dengan rasa kesal, Jenny memarkirkan sepedanya. Tapi kemudian Jenny melihat teras rumahnya yang berantakan dan dua orang pria berbadan tegap tengah mengacak-ngacak kediamannya. Sedangkan Mina dengan itu saat menangis sambil memeluk Jayden yang sudah babak belur. "Apa yang kamu lakukan di sini?" tanya Jenny memekik tidak terima dan menatap tajam dua orang pria yang sedang bercacak punggang kini. "Bibimu berhutang dan tidak mampu membayar. Jika ia tidak melunasi hutangnya siang ini, maka rumah ini akan kami sita," jawab salah satu pria itu dengan suara membentak Mina. Mina semakin ketakutan. Jenny beranjak bangun dan mendekat. "Memangnya berapa banyak hutang bibiku pada kalian?" tanya Jenny kesal. Pria yang berpenampilan bagai preman itu tidak lantas menjawab, tapi berpikir sejenak lalu berkata, 30 juta. Sebanyak itu. Jenny tidak menyangka jika hutang bibinya akan sebanyak itu membuatnya mendadak menjadi lemas. "Aku hanya meminjam 1 juta untuk modal berdagang 10 bulan yang lalu, dan entah mengapa menjadi sebanyak itu," jelas Mina menangis. Ia menyesal telah berurusan dengan rentenir yang mengikatnya hingga tercekik seperti ini. Preman penagih hutang itu tidak peduli dengan ucapan Mina dan bersikeras untuk mengambil rumah mereka jika mereka tidak membayarkan hutangnya siang ini juga. "Aku tunggu hingga siang ini. Jika tidak, kalian harus angkat kaki di rumah ini," ancam preman itu sebelum akhirnya meninggalkan rumah Jenny. Kepala Jenny mendadak pusing mendengar tangisan dari bibinya dan suara rintihan dari adiknya yang kesakitan. Jika tahu akan seperti ini, maka harusnya ia tidak menolak uang itu. Status pernikahan bukanlah hal yang penting bagi gadis miskin sepertinya. Jika mereka harus meninggalkan rumah ini, maka mereka harus tinggal di mana? Belum lagi Jayden harus melanjutkan pendidikannya.
Jenny tidak bisa diam saja. Sambil menyeka air matanya, ia kembali pergi membawa sepedanya. "Jenny, kamu mau kemana, nak?" Mina berteriak, tapi Jenny tidak menghiraukannya. Dengan sekuat tenaga, Jenny mengayuh sepedanya, melaju kencang menuju tempat yang sebenarnya tidak ingin ia datangi. Tapi ia tidak tahu harus pergi kemana lagi sekarang. Bunyi bel berdentang dengan cepat. Dengan mata sembab, Jenny terus membunyikan bel rumah mewah itu, sampai akhirnya seorang membukakan pintu gerbangnya. Dan tanpa permisi, Jenny menerobos masuk. Begitu saja membuat satpam mengejarnya, tapi Jenny telah berhasil memasuki rumah itu. "Siapa kamu?" tanya seorang wanita berumur sekitar 40 tahun, dengan wajah yang masih terlihat muda dan terawat juga. Baju mewah dan perhiasan mewah melingkar indah di lehernya. Jenny segera mendekat dan hendak menyentuh tangan wanita itu. Tapi dengan cepat wanita itu menghindar. "Tante, ini aku, Jenny," ucap Jenny menangis. Wanita itu melihat penampilan Jenny yang lusuh dari ujung kaki hingga kepala. Gadis lusuh dan juga tidak terawat sangat berbeda dengan gadis berumur 15 tahun lainnya yang lalu yang begitu cantik terawat. "Aku tidak mengenalmu," ucap wanita itu setelah menelan ludahnya. Gadis ini benarlah Jenny, anak dari kakak angkatnya yang sudah ia palsukan kematiannya 6 tahun yang lalu untuk mendapatkan harta miliknya. "Tante, aku mohon, aku telah menuruti semua perkataanmu untuk menghilang dan tidak pernah terlihat lagi. Hanya kali ini kumohon bantulah aku." Dengan berlutut, Jenny memohon sambil menangis. Meski wanita itu merasa kasihan, tapi ia tetap membiarkan Jenny diseret keluar dari dalam rumahnya dan berkata, "Aku tidak pernah mengenalmu," mengabaikan setiap panggilan memohon padanya. Lutut Jenny kembali berdarah. Kini, saat ia harus jatuh tersungkur ketika penjaga rumah itu mendorongnya dengan kasar keluar dari dalam rumah mewah itu. Jenny hanya dapat menangis dan menatap rumah itu penuh kebencian. Tapi sayangnya ia tidak dapat berbuat apapun. Dengan sekuat tenaga, Jenny beranjak bangun dan menyeka air matanya. Menangis di sini tidak akan menghasilkan apapun. Sedangkan perasaan cemas kini perlahan menghinggapi wanita yang tadi mengusir Jenny. Ia adalah Kania, adik angkat dari mendiang ibu Jenny. Saat kecelakaan itu terjadi, tanpa buang waktu ia menghasut Jenny dan adiknya agar pergi meninggalkan rumahnya dengan alasan jika ibunya sudah menjadi tersangka penggelapan uang perusahaan dan agar Jenny tidak menanggung apa yang ibunya perbuat. Kini mengirimnya jauh ke Kalimantan dan membakar kediaman Jenny yang dulu dan memalsukan kematian Jenny Jayden dengan mengganti tubuh korban kecelakaan yang tidak memiliki identitas dan menjadikannya jasad itu adalah Jenny dan adiknya. Tapi mengapa Jenny bisa kembali ke kota Jakarta dan dapat mengetahui kediamannya di sini? Kini perasaan menyesalnya timbul di benaknya karena seharusnya ia menyingkirkan Jenny dan Jayden, bukannya memalsukan kematian mereka. Jika sampai ada yang mengetahui identitas Jenny, maka harta yang selama ini dinikmatinya akan menghilang dan kembali kepada Jenny. Oke teman-teman, sambil menikmati ceritanya, kalian jangan lupa luangkan waktu untuk like video ini berserta komentarnya sebanyak-banyak ya. Dilanjutkan lagi. Yah, Kania hanya anak angkat, jadi ia tidak dapat apapun dari Group Wings jika ibu Jenny tidak menghidupinya. Tapi ketamakan telah menguasainya, sehingga ia tidak memperdulikan apapun selain harta yang harus ia kuasai. Dengan menarik napas dalam, Jenny menekan pintu bel rumah mewah kediaman Andreas. Wajahnya menunduk lesu, sedangkan matahari mulai terangkat tinggi hingga Jenny dapat merasakan panasnya cuaca hari ini. "Ayolah, aku mohon." Di tengah rasa putus asanya, Jenny hanya dapat menangis dan berdoa, berharap jika ia masih memiliki kesempatan kedua untuk menarik kata-katanya. "Tuan Angkuh, aku bersedia menikah denganmu,"
Bukalah pintunya. Jenny menundukkan kepalanya sambil mengetuk-ketuk gerbang tinggi yang menjulang itu dengan sisa air matanya. Ia tidak dapat membiarkan rumahnya diambil. Hidupnya boleh berantakan, tapi hidup adik dan bibinya tidak boleh berantakan. Sementara itu, Andreas melihat dari layar tabletnya. Ia sengaja menunggunya di dalam mobil. Bagaimana Jenny terlihat menyesali penolakannya. Uang memang dapat membeli apapun. Andreas tersenyum. Ia merasa menang melawan gadis itu. Kemudian ia menyuruh supirnya untuk menjalankan mobilnya melaju dari tempatnya berhenti di sisi jalan. Sedangkan Jenny kini sudah tertunduk lemas. Ia lapar dan masalahnya membuat kepalanya sakit sambil memikirkan bagaimana tantenya hidup dengan nyaman. Jenny menyesali semua hal yang ia lakukan di masa lalu dan membuatnya berakhir seperti ini. Harusnya ia menunggu pengacara ibunya datang dan tidak mendengarkan kata-kata Kania. Mungkin hidupnya tidak akan seburuk ini. Jadi, kamu berubah pikiran? Jenny mendongakkan wajahnya, yang sebelumnya ia tenggelam di dalam lipatan tangannya. Pria yang seperti membawa matahari di belakang kepalanya itu menatap lembut. Entah dari mana rasa bahagia itu datang. Melihat Andreas seperti melihat harapan baru dari hidupnya, membuat Jenny kembali menangis. Menikahlah denganku, ucap Jenny sendu. Andreas tersenyum tipis dan mengusap rambut Jenny lembut dan mengulurkan tangannya sambil berkata, "Masuklah." Istana itu benar-benar nyata. Jenny tidak dapat berhenti memutar kepalanya, melihat dari sudut ke sudut rumah Andreas yang megah dengan gaya klasik namun kental akan nuansa putih yang bersih dan banyak pelayan yang berbaris rapi menyambutnya. Ada banyak bunga dan di ruang tengahnya bahkan ada sebuah taman mawar. Di dalam rumah kaca tepat persis di tengah-tengah ruangan, seperti tempat jatuhnya bidadari dari langit. Karena Jenny dapat melihat cahaya matahari yang menyoroti. "Apa aku memasuki negeri dongeng?" ucap Jenny tanpa sadar. Andreas tidak menjawab. Desain interior rumah ini ditata oleh ibunya. Bahkan orang yang sudah terlahir kaya sejak lahir pun belum tentu memiliki selera seperti ini. "Bacalah," Andreas melemparkan secari kertas ke atas meja. Mereka saat ini sudah sampai di ruangan kerja Andreas yang kini hanya ada mereka berdua. Dengan menarik napas berat, Jenny meraih kertas itu dan membacanya perlahan dan hati-hati. Pernikahan kontrak. Andreas perlahan mendekat dan duduk di sisi meja dekat Jenny berdiri. "Hanya 6 bulan, kamu akan memiliki semua uang itu, tapi kamu harus menjadi istriku yang sempurna." Mata coklatnya menatap penuh penekanan saat Jenny melihatnya diam-diam dari balik kertas yang dipegangnya. Tidak ada syarat apapun kecuali melarangnya untuk jatuh cinta pada Andreas. Suatu hal yang mudah karena Jenny tidak pernah memikirkan jatuh cinta selama ini. Dan waktu 6 bulan bukanlah waktu yang sangat lama. Cinta tidak akan menghinggapi hatinya, terlebih karena Andreas memiliki aura dingin yang mungkin tidak Jenny bisa jangkau. "Baiklah, tapi aku memilih beberapa permintaan tentang bayaranku." Andreas tersenyum. Gadis ini sangat cerdik. Uang 1 miliar bukanlah hal besar bagi Andreas. Mungkin gadis ini menyelidiki kekayaannya terlebih dahulu sebelum menerima pernikahan ini. Jadi, ia ingin penawaran lebih tapi tidak masalah. Gadis berani yang lancang itulah yang dibutuhkan Andreas untuk melawan kakeknya. Tapi keserakahan bukanlah hal yang disukai Andreas. Katakanlah, setelah berpikir Andreas menanyakan apa yang akan diajukan Jenny. Jika ia meminta bayaran lebih, maka Andreas akan membatalkannya. "Aku tidak ingin uang 1 miliar." Benar, ternyata gadis ini tamak, pikir Andreas. Andreas kemudian mengambil kertas yang dipegang Jenny dan kembali duduk di kursinya. Wajahnya kembali menjadi dingin kini. "Aku hanya ingin kamu menjadi sponsor adikku
dan membiayai kuliahnya dan melunasi hutang bibiku sebanyak 30 juta. Andreas mengangkat kepalanya. Apa ia tidak salah dengar? Hanya sebanyak itu? Jenny mengepalkan tangannya sebelum akhirnya memberikan alasan kepada Andreas mengapa ia menolak uang 1 miliar itu. Jenny memang bercita-cita memiliki uang banyak, tapi bukan dengan cara seperti ini. Aku menikah denganmu bukan untuk menjual diriku padamu. Aku hanya tidak ingin keluargaku menderita lagi. Andreas menunjukkan senyumnya kembali. Baiklah, jawabnya setuju. Dengan cepat, Andreas membuat surat kontrak baru dengan persyaratan sesuai keinginan Jenny, dan setelah itu memberikan untuk menandatanganinya. Jadi persiapkan dirimu karena kita akan menikah hari ini juga, ucap Andreas sambil menjabat tangan Jenny yang terasa kasar baginya. Hari ini. Terima kasih banyak telah mendengarkan sumber artikel ya. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan mohon maaf kalau bacaannya agak lebih sedikit kecil karena adminnya lagi kena flu ya. Moga-moga bukan corona sih. Terima kasih banyak, tunggu episode selanjutnya. Bye-bye.